Renungan Hari Selasa 25 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-30 tahun C. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21-33 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18-21. Saudara-saudariku terkasih, dunia tempat kita hidup dan berkembang didiami juga oleh manusia yang baik dan manusia yang jahat. Kebaikan dan kejahatan akan silih berganti, bahkan saling berebutan untuk menguasai manusia. Manusia dituntut untuk berhadapan dengan dua situasi ini. Manusia tidak bisa lari dari dua situasi ini. Saudara-saudariku terkasih, dalam kisah Injil hari ini, Lukas menyampaikan dua perumpamaan. Perumpamaan tentang ragi dan biji sesawi. Ragi dan biji sesawi yang digunakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini memiliki daya pengaruh masing-masing. Ragi memiliki kekuatan perubahan dari dalam, sedangkan biji sesawi memiliki daya kekuatan pertumbuhan dari yang kecil menjadi besar sampai cabang-cabangnya bisa menjadi tempat untuk makhluk yang lain. Burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya. Bila kedua perumpamaan ini dikaitkan dengan manusia, maka harus dikatakan bahwa manusia harus menyadari dia dipanggil dan ditempatkan di bumi karena manusia memiliki daya hidup dan kekuatan dari dalam dan dapat bertumbuh dan berkembang menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Atau dalam hal ini, sumber tumbuh kembangnya kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan kasih Allah menuntut sikap rendah hati dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga apa yang dikatakan itulah yang diperbuat. Apa yang diperbuat itulah yang dipercaya atau diimani. Fakta membuktikan bahwa manusia selalu tidak taat dan konsekuen dengan segala perbuatan dan tindakannya. Banyak berkata tapi sedikit berbuat. Banyak ulah yang diperbuatnya. Maka dua perumpamaan ini juga berbicara tentang kejahatan-kejahatan yang perlu diwaspadai dalam mengembangkan kerajaan kasih Allah. Kejahatan-kejahatan seperti sikap tidak peduli, tertutup hati, ingin menguasai orang lain, ingin selalu di depan, tidak melayani dan ingin dilayani, tidak rendah hati tetapi tinggi hati dan sombong, dan lain-lain perlu diwaspadai. Kuncinya adalah mengarahkan perhatian pada Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Yesus Kristus sebagai jalan hidup, pedoman hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Kita harus banyak belajar dan juga harus bersikap dan bertindak secara baik dan benar. Menjadi orang Kristiani yang hidup sesuai dengan aturan hukum Tuhan. Hidup sesuai dengan hidup dan tindakan dari Yesus Kristus sendiri. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita mulai membenah diri menjadi orang yang taat, orang yang penuh cinta dan bertanggung jawab. Orang yang rendah hati, sabar, tekun, menghargai orang lain. Kita harus bertindak dan berbuat sesuai dengan apa yang kita katakan. Kita menghadirkan perbuatan dan karya kasih Allah, karya agung Allah melalui kata dan perbuatan kita. Merendahkan diri dan melayani orang lain, memperhatikan, peduli dengan sesama. Inilah tindakan menghadirkan kerajaan Allah. Maka kita harus berusaha untuk menjauhkan sikap kejahatan, iri hati, cemburu, dengki,
selalu ingin untuk menang sendiri dari hidup kita. Kita harus membiarkan orang lain merasakan dan mengalami kasih yang kita wartakan. Kasih yang kita bagikan, berikan secara tulus, jujur, ikhlas, dan dari hati yang dalam. Semoga